Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Putra dengan NIM 0718129. Di dalam video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait tugas struktur perkerasan jalan, yakni menghitung perkerasan lentur metode dengan menggunakan metode bina marga, yang dimana soalnya yakni terdapat data lalu lintas yang dimana 1.1 sebanyak 2000 kendaraan, 1.2 1650 kendaraan, 1.2 atau bus sebesar 500 kendaraan, 1.22 500 kendaraan, dan yang terakhir 1.2 hingga 222 sebesar 500 kendaraan. Dan untuk data perencanaannya sendiri di sini, yang pertama fungsi jalannya adalah jalan arteri primer. Tipe jalannya adalah 4/2 UD, umur rencananya adalah 20 tahun, pertumbuhan kendaraannya 7% per tahun, lalu untuk nilai M untuk semua lapis pondasi sebesar 1, nilai CBR tanah dasar hasil uji DCPT adalah 6%. Lalu masuk ke dalam langkah menjawabnya. Yang pertama yakni adalah langkah 1, menentukan umur rencana. Jadi untuk umur rencananya di sini adalah karena jalan baru jadinya adalah 20 tahun dan juga dari soal adalah 20 tahun. Lalu langkah keduanya yakni adalah menentukan nilai ESA, yang mana diketahui I Kalimantan, nilai dari I dari daerah Kalimantan adalah 0,0514. Lalu kemudian nilai DL-nya adalah 0,8, nilai DD-nya adalah 0,5. Maka untuk mencari R-nya sama dengan 1 ditambah 0,01I pangkat UR dikurang 1 per 0,01 dikali I. Sehingga untuk R tahun 2020 hingga 2022 di sini menggunakan UR-nya yakni adalah pangkat 2 dan didapatkan nilainya 2,001, dan untuk R tahun 2023 hingga 2040 menggunakan UR-nya, nilai UR-nya adalah 18, sehingga didapatkan 18,079. Sehingga diperoleh nilai ESA 5 sebagai berikut, yakni jumlahnya adalah 48,4 kali 10 pangkat 6. Lalu untuk langkah 3-nya menentukan tipe perkerasan. Jadi untuk tipe perkerasan dipilih bagan desain 3, yang dimana struktur perkerasannya adalah AC dengan CTB atau ESA pangkat 5. Kemudian langkah 4 adalah menentukan segmen tanah dasar. Didapatkan CBR desain 6% atau sama dengan 0,06. Lalu langkah 5-nya yakni adalah menentukan struktur fondasi perkerasan, yang dimana berdasarkan bagan desain 2 dan nilai CBR 6%, maka kelas kekuatan tanah dasar masuk ke dalam kategori kelas SG6, sehingga tebal minimum perbaikan tanah dasarnya tidak diperlukan atau tidak ada. Lalu langkah ke-6 adalah menentukan struktur perkerasan, yang dimana berdasarkan bagan desain 3 didapatkan data sebagai berikut: ACWC 40 mm, ACBC 60 mm, ACBS 100 mm, CTB 150 mm, fondasi agregat A-class 150 mm. Lalu untuk langkah 7, menentukan standar drainase bawah permukaan, yang dimana berdasarkan tabel 5.1, tinggi tanah dasar di atas muka air tanah adalah 600 mm. Lalu berdasarkan tabel 5.1, tinggi tanah dasar di atas muka air banjir adalah 500 mm. Sehingga tebal desain lapis pondasi agregatnya adalah 150 mm. Lalu masuk ke dalam langkah 8, menentukan daya dukung tepi perkerasan. Untuk D atau tebal lapis perkerasannya 280 mm, S atau tebal perbaikan tanah dasarnya 0, C atau tebal lapis penopangnya adalah 600 mm. Langkah 9 atau langkah yang terakhir yakni adalah menentukan kebutuhan pelapisan atau sealing atau bahu jalan. Di sini CBR tanah dasarnya 6%, beban gandar kumulatif 20 tahunnya adalah 48,4 kali 10 pangkat 6,
struktur perkerasan lajur utamanya 600 mm. Dan ini adalah data dari yang didapatkan di bagian desain 3. Lalu yang kedua di sini beban rencana bahu jalan 10% dikali 48,4 kali 10 pangkat 6 sehingga didapatkan 4,8 kali 10 pangkat 6. Lalu ketiga, menyiapkan fondasi yang sama dengan lajur utama, diperoleh daya dukung fondasi perkerasan bahu jalan ekuivalen CBR 6%. Lalu berdasarkan bagian desain 7 untuk beban 4,8 kali 10 pangkat 6 dan CBR 6%, maka diperlukan penutup setebal 300 mm yang diperoleh dari grafik. Lalu untuk tebal total perkerasan lajur utama 500 mm lebih dari 300 mm, yang dimana 500 mm di sini merupakan jumlah atau total dari data ini. Lalu untuk tebal lapis beraspal pada lajur utama 200 mm, maka LFA kelas S-nya setebal 200 mm. Sehingga didapatkan hasil struktur perkerasan lenturnya sebagai berikut. Yang dimana di sini ada tabel untuk perkerasan bahu jalan dan perkerasan lajur utama. Untuk perkerasan bahu jalan, lapisan LFA kelas S tebalnya 200 mm, LFA kelas A 300 mm, fondasi lapis penopangnya 600 mm, dan untuk perkerasan lajur utama, lapisan ACWC-nya 40 mm, ACBC-nya 60 mm, ACBase-nya 100 mm, CTB-nya 150 mm, LFA kelas A-nya 150 mm, dan untuk fondasi lapis penopangnya 600 mm. Dan di bawahnya ini adalah merupakan gambar dari struktur perkerasan lentur berdasarkan tabel di atas ini. Sekian video presentasi dari tugas perkerasan lentur Bina Marga yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.